Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita menikahi seseorang yang ternyata NPD dan dia memiliki sebuah ikhtiar. Dia ingin untuk berubah. Lalu dia mau dibawa menuju kepada kepada pakar-pakar yang mumpuni untuk menyembuhkan apa yang menjadi latar belakangnya. Dia menghadiri majelis ilmu, dia berusaha untuk memberikan terapi pada dirinya. Hargailah orang yang sedang menghargai hidupnya mereka untuk mau berubah. Maka ulurkan tanganmu, berikan tongkat yang bisa menyelamatkan dirinya ketika kamu menjadi pasangan. Mungkin hikmahnya adalah, kenapa engkau menikah dengan orang penderita NPD? Karena Allah tahu pundakmu kuat. Karena Allah tahu bahwasanya kamu memiliki tongkat penyelamat. Karena Allah tahu bahwasanya kamu adalah orang yang tepat ketika dijodohkan dengan orang dengan latar belakang NPD. Tidak ada takdir yang salah, tidak ada takdir yang terbalik, serta tidak ada takdir yang tertukar. Sabar. Oh yeah, yeah. Here's one thing I want you to know. Bagaimana menghadapi pasangan, suami atau istri yang memiliki latar belakang mental illness? Dia ternyata mengidap NPD, Narcissistic Personality Disorder. Oke. Ini salah satu pertanyaan yang terus kami dapatkan dan mari kita membahas dari sudut pandang sederhana walaupun sebenarnya ini tidak mewakili semuanya karena menjawab pertanyaan ini adalah pertanyaan yang cukup sensitif dan cara menjawabnya harus utuh. Tapi setidaknya apa yang kita jelaskan bisa memberikan kepada kita sebuah pandangan. Bagaimana menghadapi suami atau istri yang mengidap NPD, Narcissistic Personality Disorder. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Tentunya kita memahami betul bahwasanya di dalam pernikahan itu tidak akan pernah lepas dari setiap ujian. Karena pernikahan itu sebagaimana biduk rumah tangga ketika mengarungi samudra. Cuaca tidak selalu tenang karena terkadang cuaca yang ekstrim pun datang ketika gelombang begitu menggunung dan bisa menghempaskan setiap biduk rumah tangga yang berjalan di atas samudra. Inilah perkara yang harus selalu kita sadari di dalam pernikahan, bahwasanya pernikahan itu tidak sebagaimana dongeng yang begitu indah yang kita jumpai di film, di sinetron, yang penuh dengan settingan dan penuh dengan rekayasa. Terkadang pernikahan itu bisa menjadi sebuah titik ujian yang besar bagi setiap manusia. Bukankah banyak laki-laki yang mereka berdoa supaya dapat surga? Bukankah banyak perempuan yang selalu berdoa supaya mereka mendapatkan surga? Dan Allah menjadikan setiap laki-laki dan perempuan yang berdoa memohon surga, Allah berikan ujian pada keluarganya untuk menjadi jalan baginya memasuki surganya Allah. Itulah cara Allah untuk mengabulkan doa kita. Di sisi yang lain, kita juga harus paham bahwasanya siapapun orang yang menikah dan menjalin biduk rumah tangga, maka kemungkinan pasangan yang datang pada hidupnya itu dua. Ada pasangan yang membawa kita bunga, yang membuat kita tersenyum. Ada pasangan yang membawa duri, yang membuat kita terluka. Dan kita harus siap dengan keduanya ketika hadir pada teras kehidupan berumah tangga. Kalau kita mendapatkan pasangan kita layaknya bunga yang membuat kita tersenyum bahagia, tidak ada tempat bagi kita bersyukur kecuali kepada Allah. Kalau kita mendapati bahwasanya pasangan kita membawa duri yang membuat kita terluka pada perjalanan hidup kita, tidak ada tempat bagi kita kecuali bersabar. Karena terkadang angin pada kehidupan keluarga tidak sebagaimana yang kita mimpikan dan sebagaimana yang kita harapkan. Itulah yang terjadi. Lihatlah keluarga para nabi, keluarga para rasul. Tidak semua keluarga para nabi mereka mendapatkan kemudahan di dalam urusan rumah tangga. Makanya kita mendapati istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, maka sesungguhnya mereka tidak menjadi support system bagi suami mereka, tetapi justru menjadi ujian. Kita mendapati bagaimana Nabi Ismail pada istri yang pertama pun sama. Ternyata istrinya Nabi Ismail memiliki sebuah kekurangan aib ketika membuka persoalan keluarganya kepada orang lain. Inilah yang menjadikan kita semakin paham sekali lagi bahwasanya pernikahan itu terkadang menjadi sebuah tempat di mana kita
betul-betul diaduk dengan berbagai macam kesulitan dan ujian. Karena mungkin itulah cara Allah menseleksi kita supaya kita bisa memberikan pahala terbaik pada perjalanan hidup rumah tangga. Sekali lagi, ada yang datang sebagaimana bunga yang membuatmu tersenyum, ada yang datang membawamu duri, ada yang datang membawa duri yang membuat kita akhirnya terluka pada kehidupan kita. Nah sekarang setelah kita memahami itu, bahwasanya pada kehidupan kita berumah tangga, ada bunga dan ada duri yang bisa jadi kita dapatkan. Sekarang bagaimana ketika kita mendapati pasangan kita ternyata memiliki sebuah latar belakang mental illness, ternyata dalam perjalanan pernikahan ternyata tersingkap kalau dia memiliki sebuah penyakit mental yang disebut dengan NPD, Narcissistic Personality Disorder. Lalu bagaimana ketika kita akhirnya menghadapi ketika pasangan kita terdiagnosa dan teranalisa memiliki penyakit mental dengan sebuah diagnosa Narcissistic Personality Disorder? Tentunya inilah pola yang menjadikan kita sebelum kita menjawab itu, tentunya ini juga menyeratkan kepada kita sebuah pelajaran penting. Bahwasanya di dalam proses kita menikah memastikan bahwasanya latar belakang dari pasangan kita itu penting. Jangan hanya fokus kepada sholatnya, jangan hanya fokus kepada sholat jamaahnya di masjid ataupun bagaimana hijabnya. Tentunya itu merupakan salah satu parameter penting. Bagaimana sholat, bagaimana hijabnya, bagaimana kehidupan agamanya. Maka ini bisa terlihat secara zahir, tapi tidak satu-satunya parameter untuk menjawab semua kebutuhan kita di dalam pernikahan. Makanya penting dalam proses ta'aruf yang dijalani setiap ikhwan, setiap akhwat, setiap laki-laki dan perempuan. Bagaimana dalam proses itu dia memastikan latar belakang dari kesehatan mental yang dimiliki pasangannya. Bagaimana dia manajemen konfliknya, bagaimana manajemen marahnya, bagaimana sikapnya di tengah lingkungannya, di tempat kerjanya, dan tentunya memastikan pula bagaimana sosial media Instagramnya ataupun media sosialnya. Ini juga tidak boleh luput dari perhatian kita. Kita dapatkan hari ini perusahaan besar, bagian HRD itu kalau menyeleksi calon karyawan itu dicek sampai masalah sosial media mereka. Karena apa? Karena latar belakang itu terkadang bisa mewakili karakter orang tersebut ketika melamar satu pekerjaan di sebuah kantor atau sebuah perusahaan. Ini pun sama, kalaulah bagian HRD hanya menyeleksi orang untuk menjadi karyawan dan karyawati di sebuah kantor, ternyata seleksinya sampai melebar ke media sosial, apalagi di dalam status pernikahan kita. Makanya kita seleksi nih, gimana kemarahannya, gimana pandangan orang-orang di lingkungan kantornya, di tempat ngajinya, dan bagaimana media sosialnya. Apakah di situ banyak celaan, banyak hujatan, orangnya memiliki berbagai macam sikap-sikap negatif yang tentunya itu menjadi pertimbangan ketika kita sebelum melangkahkan jenjang pernikahan di dalam keputusan kita. Sekali lagi, kalau ta'aruf, pastikan ta'aruf itu tidak hanya melihat paras, pastikan di dalam ta'aruf tidak hanya melihat bagaimana hijabnya, bagaimana sholatnya, bagaimana hubungan dengan ibunya, tapi harus melebar, sedetail mungkin kalau mampu. Bagaimana sosialisasinya, bagaimana dia di tengah lingkungan teman-temannya, bagaimana penerimaan orang di sekitarnya dan lingkungannya kepada dirinya, manajemen konfliknya, manajemen marahnya, manajemen stresnya. Kalau kamu mampu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, itu akan sangat membantumu di dalam proses pernikahan. Sekali lagi ya, jangan terburu-buru dalam proses ta'aruf. Artinya jangan memberikan waktu yang terlalu singkat. Wah kalau begitu pacaran saja Ustaz. Lah pacaran lebih parah. Kenapa? Karena pacaran mereka pasti akan merekayasa dan menutupi kekurangan. Biasalah namanya juga dalam tahap pencitraan. Pacaran itu kan pencitraan. Janji-janji manis doang yang disampaikan dan biasanya tidak berani menyampaikan fakta yang sebenarnya terjadi. Kenapa? Ya khawatirnya orang yang dipacari akan kabur kalau melihat bagaimana karakter aslinya. Ta'aruf itu jauh lebih baik dan ta'aruf bukan pacaran. Setelah kita paham tentang itu, bagaimana kita kalau akhirnya menuju kepada masalah NPD? Tentunya kita harus paham bahwasanya NPD ini harus kita betul-betul pastikan bahwasanya suami kita, istri kita, ketika kita memiliki feeling apakah suami dan istri saya itu NPD, maka kita harus memastikan terlebih dahulu, tidak hanya menebak dan tidak hanya menerka.
tapi betul-betul mendiagnosa dengan kalangan profesional, yaitu kalangan psikolog atau kalangan yang memiliki pendidikan di dalam masalah latar belakang kejiwaan. Untuk memastikan dan mendiagnosa apakah pasangan kita adalah pasangan NPD ataukah tidak. Jangan sampai kita buru-buru menyimpulkan ini pasangan saya NPD. Padahal kita juga belum tahu apakah betul NPD ataukah tidak. Mungkin ada salah satu kriteria NPD, analisanya ada pada pasangan kita, tapi ternyata belum tentu dia NPD. Karena hanya salah satu sifatnya mirip dengan orang NPD itu belum tentu dia NPD. Makanya memastikan betul bahwasanya diagnosa ini didasarkan kepada ilmu profesional yang betul-betul mumpuni, yang memahami tentang latar belakang seseorang, dan betul-betul memastikan bahwasanya pasangan kita ternyata itu adalah NPD. Makanya biasanya kita akan menjumpai kalau ada di antara pasangan kita memiliki NPD pada kehidupan mereka, maka ada beberapa contoh. Apa sih ciri-ciri khasnya di dalam NPD itu? Nah, ini beberapa contoh yang kita bisa raba apa itu ciri khasnya NPD yang ada pada diri seseorang. Yang pertama, NPD itu mereka bersifat dalam kondisi mereka itu bersifat playing victim, yaitu adalah bahwasanya di dalam NPD itu mereka itu selalu menempatkan diri mereka sebagai korban. Jadi ketika apapun masalah, walaupun dia pelakunya dalam masalah itu, dia selalu mengatakan saya ini korban. Dan dia tidak bisa merasa disalahkan. Ya, itu termasuk salah satu ciri khasnya NPD. Yang kedua, tidak bisa menerima kritikan. Dan sangat reaktif kalau dikritik. Jadi kalau dikritik langsung dia membangun barrier yang sangat luar biasa. Dia reaktif terhadap setiap kritikan. Kepercayaan dirinya rendah. Maka cara menutupi kepercayaan dirinya yang sangat rendah, maka dia suka sekali merendahkan orang. Merendahkan orang, mengatakan orang itu bodoh, mengatakan orang itu goblok, dengan berbagai macam cara dan metode untuk merendahkan orang lain. Padahal pada dasarnya orang NPD itu, mereka itu rendah kepercayaan dirinya. Tapi menutupi bagaimana kepercayaan dirinya yang rendah, maka biasanya mereka merendahkan orang lain. Yang ketiga, biasanya mereka itu gaslighting, suka meremehkan pasangan, membalikkan fakta, dan cenderung untuk menyalahkan. Mereka memiliki hobi selingkuh. Karena apa? Setiap pasangan yang ada, ketika mereka sudah memiliki, mereka selalu melihat lubang hitam pada pasangannya. Ini pasangannya bermasalah, tidak bisa menemani dia, tidak bisa memahami dia, lalu membenarkan sikapnya untuk selingkuh. Dan ketika dia selingkuh, selalu memburuk-burukkan pasangannya. Dijelekkan pasangannya, dikatakan pasangannya tidak bisa menemani dirinya, dan dia selalu mengungkapkan dirinya sebagai korban supaya mendapatkan simpati dari perempuan ataupun laki-laki lain. Lalu yang lain dari ciri khasnya NPD adalah dia tidak memiliki empati sama sekali, sehingga tidak bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Karena apa? Dia menjadikan dirinya itu spotlight. Pokoknya dia itu pengen diperhatikan terus. Kebutuhannya dipuji itu sangat besar. Makanya dia tidak bisa hidup di sebuah lingkungan yang tidak memberikan pujian kepadanya secara berlebihan. Maka dia akan turun, drop, dan biasanya dia akan melakukan tindakan-tindakan melampaui batas. Dia sangat butuh dipuji dengan pujian-pujian yang luar biasa. Hati-hati ya, hati-hati, sosial media itu bisa menjadi salah satu jembatan orang terbentuk penyakit NPD. Kalau kita sudah menghambakan sebuah pujian, like yang datang pada apa yang kita lakukan. Terus biasanya orang semacam ini sering dengki terhadap pencapaian orang. Tidak suka sama sekali dengan pencapaian-pencapaian orang lain. Maka dia berusaha untuk merendahkan dan mengatakan dirinya lebih pantas, lebih besar daripada pencapaian orang. Dia remehkan, dia pandang sebelah mata, dan dia betul-betul mengangkat dirinya menjadi pusat dari semua keadaan. Yang berikutnya suka mempergunakan orang lain untuk mencapai tujuan yang dia dapatkan. Ini merupakan bagian dari ciri-ciri NPD, sadar atau tidak sadar, yang kita dapatkan dan kita jumpai pada kehidupan seseorang. Jadi kalau ada pasangan kita, sudah mulai menunjukkan gejala, tidak bisa menerima kritikan, kepercayaan dirinya rendah, tapi dengan cara menutupi, suka merendahkan orang lain, gaslighting, suka meremehkan pasangan, membalikkan fakta, hobinya menyalahkan, memiliki hobi selingkuh, nggak punya empati,
punya kebutuhan untuk dipuji terlalu besar, sering dengki dengan pencapaian orang lain, suka sekali spotlight dijadikan dirinya itu menjadi pusat perhatian dan sering mempergunakan orang lain untuk mencapai tujuannya, maka ini gejala-gejala yang sudah mulai kelihatan bahwasanya orang ini adalah memiliki sebuah mental issue, bahwasanya bisa jadi pasangan kita memiliki latar belakang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Kalau kita sudah mendapatkan ini ada pada pasangan kita, ya tentunya kalau ini sudah kita dapatkan, ya tentunya memastikan itu jauh lebih baik daripada kita menyimpulkan sendiri dengan keilmuan kita yang terbatas. Karena bagaimanapun setiap orang diberikan oleh Allah anugerah ilmu yang berbeda-beda. Ada di antara sebagian kita diberikan anugerah ilmu pada masalah psikologi dan kejiwaan. Kalau bisa memastikan apa yang kita dapatkan dari pasangan kita itu dari analisa yang tepat, dari orang yang betul-betul kompeten dalam masalah itu, yaitu kepada para psikolog dan pakar-pakar kejiwaan yang kita kenal. Memastikan bahwasanya apakah pasangan kita ini merupakan pasangan yang betul-betul secara confirm memiliki NPD ataukah tidak. Dan Masya Allah ya, kita juga harus paham bahwasanya NPD ini bisa jadi pemicunya itu karena apa, Ustadz? Pemicu NPD itu biasanya karena genetik ya, atau kerusakan dari bentuk otak yang memang sudah ada semenjak lahir, diperparah dengan pola asuh ya, lalu terlalu banyak membela anaknya dan terlalu memuji anaknya, terlalu sering mengkritik anaknya, lalu juga ternyata tidak memberikan ruang introspeksi kepada anaknya, itu biasanya menjadi pemicu terjadinya NPD. Genetika, pola pengasuhan yang salah, terlalu suka melebih-lebihkan dan memuji terus-menerus, ataupun suka mengkritik terus-menerus. Itu secara fix dan confirm membentuk seseorang memiliki penyakit NPD. Dan itu merupakan masalah yang tidak kecil. Saya terus terang katakan ini masalah besar. Maka ketika kita memastikan bahwasanya NPD ini merupakan sebuah penyakit mental yang ternyata sudah terkonfirm dari pasangan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah memastikan pasangan kita adalah pasangan yang betul-betul mau berubah ataukah tidak. Karena para psikolog mengatakan kepada kita semuanya bahwasanya NPD bisa disembuhkan dengan catatan yang sangat serius. Orang itu harus menyadari dirinya NPD, betul-betul berikhtiar, dia betul-betul berjuang, melakukan effort terbaiknya untuk melawan semua yang ada pada dirinya, melawan kebutuhan dirinya dipuji, melawan dirinya untuk tidak mengkritik orang, melawan dirinya untuk menerima kritikan orang, menerima dirinya tidak dijadikan spotlight, menerima kalau dia tidak dijadikan pemimpin dan lain sebagainya. Dia harus berusaha betul. Kalaulah kita menikahi seseorang yang ternyata NPD dan dia memiliki sebuah ikhtiar, dia ingin untuk berubah, lalu dia mau dibawa menuju kepada kepada pakar-pakar yang mumpuni untuk menyembuhkan apa yang menjadi latar belakangnya. Dia menghadiri majelis ilmu, dia berusaha untuk memberikan terapi pada dirinya. Maka ketika kita menjumpai pasangan kita memiliki keinginan yang semacam itu, ketika dia telah terkonfirmasi bahwasanya dia penderita NPD, maka sesungguhnya lapangkanlah sabarmu wahai pasangan kepada pasanganmu yang NPD. Kalau dia memiliki sebuah komitmen kuat, saya memiliki komitmen kuat untuk sembuh. Kalau dia memiliki komitmen kuat untuk sembuh, lalu dia berusaha betul untuk mengubah dirinya ketika dia mendapatkan tetesan air mata istrinya, air mata anaknya, air mata suaminya terhadap perilaku yang dia miliki dan dia betul-betul menghargai keluargamu, maka hargailah orang yang sedang menghargai dirinya untuk berubah. Ini penting. Hargailah orang yang sedang menghargai hidupnya mereka untuk mau berubah. Maka ulurkan tanganmu, berikan tongkat yang bisa menyelamatkan dirinya ketika kamu menjadi pasangan. Mungkin hikmahnya adalah, kenapa engkau menikah dengan orang penderita NPD? Karena Allah tahu pundakmu kuat. Karena Allah tahu bahwasanya kamu memiliki tongkat penyelamat. Karena Allah tahu bahwasanya kamu adalah orang yang tepat ketika dijodohkan dengan orang dengan latar belakang NPD. Tidak ada takdir yang salah, tidak ada takdir yang terbalik, serta tidak ada takdir yang tertukar. Sabar. Semoga Allah kuatkan pundakmu. Gelar sajadahmu.
Semoga engkau memiliki kesabaran 2 kali sabar. Ketika pasanganmu terkonfirmasi NPD, selama mereka dalam kondisi mau berubah, maka sabarkanlah hatimu seluas samudra. Kuatkanlah pundakmu sebagaimana besi yang kokoh. Tancapkanlah kakimu sebagaimana pohon yang mengakar ke dalam tanah. Dengan satu syarat. Penderita NPD mau mengerti kalau dirinya NPD, dia tidak resisten kalau dirinya NPD, dia betul-betul mengakui banyak kesalahan yang dia lakukan dengan latar belakang NPD, dia menghargai dirimu, dia menghargai keluargamu, dia menghargai anak-anakmu, dia menghargai anugerah keluarga yang sudah dia dapatkan. Orang semacam ini tidak layak ditinggalkan. Kalau memang betul-betul semacam itu yang dimiliki olehnya. Karena para psikolog itu berkata, penyakit NPD itu tidak bisa disembuhkan kecuali datang dari pelakunya sendiri sebagai korbannya. Kalau datang dari luar, maka semua terapi yang dilakukan dari luar itu tidak bisa menyembuhkan secara maksimal. Yang bisa menyembuhkan NPD adalah ikhtiar luar biasa dari dirinya. Dan itu dimulai dari sebuah sikap menghargai apa yang Allah berikan kepadanya. Dari keluarga, pasangan, dan anak-anak. Jadilah bagian terbaik pada dirimu. Jadilah bagian terbaik, versi terbaik dirimu ketika kamu ingin untuk menyelamatkan keluargamu. Dan saya sampaikan kepada orang yang hari ini menderita NPD, tidak ada yang bisa menyembuhkan kalian kecuali adalah kalian sendiri. Lalu meminta tolong kepada Allah. Pasangan menyabarkan bagaimana dijadikan hatinya seluas samudra, pundaknya sekokoh besi, kakinya seakar pohon yang mengakar ke dalam tanah. Lalu berdoalah kepada Allah setiap waktunya. Buka komunikasi dengan pasangan kita. Bersabarlah menghadapi semua perjuangannya, effortnya di dalam mau berubah. Dan tentunya selalu mengharapkan ujian ini merupakan bagian dari caranya Allah menghapuskan dosa-dosamu dan menghapuskan kemaksiatan yang pernah kamu lakukan. Kalau ternyata yang terjadi sebaliknya, adalah penderita terkonfirmasi NPD dan itu dipastikan dari data dan analisa bahwasanya betul-betul dia NPD, bahkan dengan tingkat dan gejala yang parah NPD-nya karena genetika, karena pola pengasuhan yang salah, orang tua yang selalu memanjakan sampai dia dewasa tidak pernah sama sekali memberikan ruang kritikan yang bisa diberikan kepada sang anak sampai anak betul-betul sempurna dalam NPD-nya, sehingga akhirnya betul-betul dia tidak bisa menerima kritikan dari luar dan tidak ada effort untuknya untuk sembuh. Bahkan dia menyadari bahwasanya dia tidak memiliki masalah pada mentalnya, bahkan terus justru menyalahkan orang yang menyalahkan dirinya, dan dia merasa I'm fine, saya baik-baik saja. Kalau ada orang yang memiliki karakter NPD tidak mau berusaha untuk sembuh, lalu dia merasa benar dan terus menyakiti, tidak ada empati, lalu terus dia itu adalah gaslighting dan dia terus ingin menjadikan dirinya spotlight pada kehidupan rumah tangga, maka maaf, kalau semacam ini tentunya berat sekali akan dijalani. Dan yang kita khawatirkan kalau semacam ini terjadi adalah istri akan terkena dampak, suami akan terkena dampak, dan anak akan terkena dampak dari mental health yang terganggu ketika menghadapi orang yang menderita penyakit mental illness tetapi tidak mau menyadari dirinya kalau dirinya itu memiliki latar belakang mental illness dengan NPD. Kalau orang yang sudah semacam ini terus aja berjalan kehidupan, playing victimnya semakin bertambah, gaslightingnya semakin menebal, spotlightnya semakin meninggi, autokritiknya semakin luar biasa, sulit rasanya kita berhadapan dengan orang semacam ini kecuali kita memiliki tingkat kesabaran seluas 2 samudra di dalam menghadapi, bukan hanya seluas samudra, tapi seluas 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, untuk menghadapi orang semacam ini. Dan bisa jadi ketika orang kondisi semacam ini berlarut-larut, maka tentunya kalau kondisinya tidak segera membaik, tidak segera kunjung mengurai masalah yang dihadapi di antara pasangan itu, maka tentunya diperbolehkan untuk berpisah.
untuk talak, untuk cerai, untuk khulu. Kalau memang ternyata tidak ada kondisi yang membaik dan pelakunya tidak pernah merasakan ada sesuatu kelainan pada dirinya. Bagaimana kita bisa berhadapan dengan seseorang yang tidak pernah merasa memiliki kelainan dan hidup bersama dengan orang yang tidak merasa memiliki kelainan? Itu beratnya luar biasa dan sangat menguras energi kita sebagai pasangannya. Memang terkadang pilihan cerai itu merupakan pilihan yang sulit. Tapi kalau ternyata ada sebuah kemaslahatan untuk kebaikan di antara dua pasangan ketika solusi tidak bisa lagi diikhtiarkan dan tidak bisa lagi dihadirkan, perceraian itu bukan sesuatu yang sifatnya haram. Memang ada perceraian yang sifatnya haram, ada perceraian yang sifatnya makruh, tapi ada perceraian yang sifatnya adalah halal, mubah ketika memang ada kondisi yang tidak bisa dikompromikan lagi. Jadi ketika sudah tidak bisa dikompromikan, dia diajak untuk menyembuhkan, dirinya tidak mau. Diajak ketemu dengan majelis ilmu, tidak mau. Diajak ketemu untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang taat supaya bisa menguraikan apa yang ada pada dirinya, dia tidak mau. Kalau semua itu telah dilakukan dan dia tidak ada keinginan untuk berubah dan mengubah dirinya, maaf ya, mungkin istikharah, minta petunjuk kepada Allah, apakah pernikahan itu berlanjut ataukah memang harus bercerai. Karena terkadang bercerai itu merupakan solusi di antara beratnya masalah yang dihadapi. Ya, inilah kondisi yang terkadang hari ini saya cukup sedih mendapatkan. Ternyata banyak sekali inbox yang datang kepada kami, DM dan WhatsApp yang bertanya, bagaimana ketika kami menikah suami dan istri kami NPD? Ini beratnya luar biasa kami mengatakan. Makanya ada sebagian teman saya berkata begini, Ustadz harus tahu NPD itu kalau sudah sampai ke psikolog, biasanya psikolog langsung lemparkannya dalam tanda petik ke psikiater. Karena apa? Karena memang NPD itu tidak ada yang bisa mengendalikan kecuali adalah obat yang harus dia minum. Dan itu bisa jadi sepanjang hidup. Kecuali betul-betul orang yang memiliki kelainan NPD itu betul-betul mereka tahu, mereka sadar, mereka memiliki sebuah kelainan, memiliki sebuah penyakit dengan latar belakang NPD, lalu dia berusaha untuk sembuh. Sekali lagi, kalau ada di antara kita yang memiliki pasangan semacam itu, tadi, luaskan hati kita seluas samudra, kuatkan pundak kita, dan kokohkan kaki kita untuk tetap membersamainya, selama dia punya keinginan untuk sembuh. Karena apa? Tidaklah ada penyakit kecuali pasti Allah memberikan obat sebagai penyembuhnya. Dia harus dekat dengan ilmu, dia harus dekat dengan introspeksi, dia harus dekat dengan evaluasi, dia harus menyadari kalau dirinya membutuhkan perawatan yang paling maksimal. Dan perawatan itu sifatnya internal yang ada pada dirinya, bukan datang dari luar. Dan inilah yang menjadikan kita mencoba untuk menguraikan masalah NPD ini. Setidaknya ini merupakan sebuah pencerahan yang mungkin di antara kita selama ini masih berjibaku dengan beratnya menikah, memiliki hidup rumah tangga dengan orang yang memiliki latar belakang NPD. Pastikan kalau itu memang terjadi, pastikan bahwasanya itu memang betul-betul diagnosa, analisanya memang datang dari para pakarnya dan orang yang berkompeten, tidak prasangka kita. Tidak pula bagi kita gampang untuk memberikan status suami kita, istri kita NPD. Hanya karena 1-2 kamu kecewa, nih kelihatannya suami saya NPD deh. Jangan suka ngomong gitu. Karena ternyata sekarang itu menyatakan penyakit mental illness ini kadang-kadang itu sudah kayak tren gitu. Wah, kelihatannya dia bipolar deh. Padahal kita juga nggak ngerti artinya bipolar itu apa, tapi gampang sekali kita memberikan status itu. Wah, kelihatannya ini suami saya, istri saya, ini NPD deh. Maka hanya berasumsi jangan. Pastikan, kalau memang NPD, dengan orang yang berkompeten, dengan orang yang menjadi pakarnya, maka setelah itu lihat apakah dia punya keinginan untuk sembuh ataukah tidak. Ya, saya terus terang mendoakan. Mari kita semuanya yang hadir di sini, mari kita doakan. Setiap saudara-saudara kita, penuntut ilmu yang hari ini masih diuji dengan ujian. Suaminya memiliki kekurangan dalam masalah mental health, istrinya juga memiliki dalam masalah mental health. Dan setiap kesulitan dan ujian yang dirasakan setiap pasangan ketika mereka berjibaku dengan penyakit dan latar belakang mental illness, semoga Allah memberikan harapan, memberikan kekuatan, dan memberikan kesembuhan. Dan semoga itulah yang Allah berikan kepada setiap hati yang bersabar. Sekali lagi,
Terkadang pernikahan itu sebagaimana menaiki kapal di tengah lautan. Yang datang bukan hanya angin sepoi-sepoi, yang terkadang datang adalah gelombang begitu tinggi yang bisa menghempaskan biduk rumah tangga yang sudah kita jalani puluhan tahun waktunya. Semoga Allah menyabarkan hati kita, dan semoga masalah NPD ini setidaknya ini bukan solusi, tapi setidaknya sebuah pencerahan dari sudut pandang. Apa sikap yang harus kita ambil, apa pilihan yang harus kita selesaikan ketika suami dan istri kita fix dan confirm memiliki latar belakang narcissistic personality disorder. Berat rasanya kalau membayangkan itu. Tapi semoga siapapun yang diberikan ujian ini, pasti ada hikmah terbaiknya Allah kirimkan untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.